النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini ya, walaupun hujan deras, kita tetap berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membahas kitab karya para ulama. Namun sebelumnya kita kirimkan dulu hadiah Al-Fatihah untuk Dr. Yudi yang baru saja kita dapat kabar beliau meninggal dunia. Al-Fatihah. Baik, kita bahas kitab yang pertama, yaitu kitab Mau'izatul Mu'minin ya. Kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin, karangan Al-Imam Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Baik ya, halaman keluar ya, ke dalam kan? Halaman 19 ya. 20 kan? Fadilatul jamaah ya, kelebihan salat berjamaah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Fadilatul jamaah, keutamaan salat berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jam'i tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu mengungguli salat sendirian dengan 27 derajat. Jadi dalam riwayat ini ada kata 27 derajat. Nanti di hadis lain 25 derajat. Nah, beda ya. Ini sesuai dengan
kondisi seseorang ketika melakukan ibadah sholat. Warawa Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'd as-salawat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kehilangan beberapa orang fi ba'dus salawat, di dalam beberapa salat, ya. Faqala laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, laqad hamamtu, jadi benar-benar saya itu menginginkan an amura rajulan, untuk saya menyuruh seseorang yusalli bin nas, dia salat, memimpin salat bersama dengan manusia, maksudnya sahabat yang lain. Thumma ukhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha, kemudian saya berpaling ila rijalin, kepada beberapa orang, yatakhallafuna anha, yang mereka ketinggalan daripada salat berjamaah. Fa uhriqa alaihim buyutahum, kemudian saya pun membakar rumah-rumah mereka. Nah, ini keinginan keras dari Rasul, gitu kan? Artinya sholat berjamaah itu, kalau riwayat ini menunjukkan penekanan yang kuat. Namun dalam riwayat lain disebutkan di situ sholat Jumat. Nah, gitu. Sholat Jumat. Kalau di sini hanya dikatakan fi ba'dis salawat, pada sebagian selawat, sholat-sholat. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu marfu'an, berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu marfu'an. Jadi hadis ini diangkat sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, man syahidal isya faka'anna maqama nisfa lailatin, siapa yang menyaksikan salat isya, maka seolah-olah dia beribadah salat setengah malam. Maksud menyaksikan di sini salat berjamaah, ya. Salat isya secara berjamaah, bukan sendiri di rumah, berjamaah. Jadi pahalanya itu seolah-olah dia salat setengah malam isya. Wa man syahida subha, siapa yang menyaksikan salat subuh berjamaah, maksudnya faka'anna maqama lailatan, seolah-olah dia itu sholat satu malam. Nah, modalnya cuma sholat subuh berjamaah. Nah, itu mudah kan? Kalau yang setengah malam tuh modalnya cuma sholat isya berjamaah. Wa qala Muhammad bin Wasi', berkata Imam Muhammad bin Wasi', kata beliau, ma ashtahi minad dunya illa thalathatan, tidaklah aku berhasrat, punya keinginan kuat terhadap dunia, kecuali 3 perkara. Kata beliau, aku tidak berhasrat terhadap dunia kecuali 3 perkara. Pertama, akhan in ta'awwajtu qawwamani. Yang pertama, teman atau saudara, jika aku bengkok dia meluruskanku. Teman yang memberikan arahan baik, bukan teman yang menggelincirkan. Gitu. Jadi teman yang kalau aku bengkok, katanya qawwamani, dia meluruskanku.
Apanya? Tidaklah aku berhasrat daripada dunia ini kecuali 3. Yang pertama teman, jika aku bengkok dia meluruskanku. Nah, jelas ya. Yang kedua waqutan minar rizqi afwan bighairi tabi'atin. Makanan pokok. Hutan, makanan pokok. Daripada rezeki afwan, maksudnya yang halal, pilihan. Bighairi tabi'atin, dengan tanpa ada akibat tuntutan di hari akhirat. Nah, itu yang kedua tak. Jadi beliau tuh menginginkan makanan tuh tak haram, gitu, nggak dituntut. Yang ketiga wasalatan fi jama'atin yurfa'u anni sahwuha wa yuktabu li fadluha. Salat dalam jamaah diangkat dariku lupanya dan dituliskan untukku keutamaannya. Jadi maksudnya beliau tuh tak pernah lupa salat berjamaah, tak pernah ketinggalan. Sahwuha, lupanya. Tuh yang 3 tuh. Jadi yang 3 tuh, kalau aku bengkok diluruskan, makanan yang halal. Ketiga, tak pernah lupa sholat berjamaah. Wa qala al-Hasan, berkata Al-Imam Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, la tusallu khalfa rajulin la yatakhallafu ilal ulama. Jangan kamu sholat di belakang seseorang yang tidak mondar-mandir kepada ulama. Artinya jangan sholat kepada orang yang jahil, yang bodoh. Tidak mondar-mandir. Mondar-mandir ilal ulama, kepada ulama. Artinya dia tuh nggak paham fikih sholat berjamaah. Maksudnya apa ya? Dia belajar. Nggak belajar, jadi tak belajar tapi pede jadi imam. Gitu. Ya kan? Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, man sami'al munadi, siapa yang mendengar al-munadi, orang yang menyeru sholat, kan gitu kan? Falam yujib, lalu dia tak menjawabnya. Azan di masjid, tak pergi ke masjid, nah, gitu kan? Lam yurid khairan, maka berarti dia tidak ingin kepada kebaikan. Walam yurid bihi, dan kebaikan pun tak ingin kepadanya. Nah, itu orang yang tak mau memenuhi panggilan azan tuh, dia tak mau mendapatkan kebaikan, dan kebaikan pun tak mau kepadanya. Nah, gitu. Fadilatus sujud, keutamaan sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan, tidak ada dari seorang muslim itu sujud karena Allah, akan satu sujud. Jadi tidak ada orang muslim itu dia sujud dan niat sujud itu karena Allah, illa rafa'ahu Allahu biha darajatan, kecuali Allah angkat dia dengan sebab sujud itu derajat, akan derajat. Jadi orang yang rajin sujud itu orang yang tinggi derajatnya. Nah, gitu. Wa hatta anhu biha sayyi'atan, dan Allah hapus dari dirinya
dengan sebab sujud itu akan satu keburukan. Jadi orang sujud tuh derajatnya naik, keburukannya dihapus. Nah, itu dia. Maksudnya apa tuh? Salat. Hatta, menghapus. Allah hapus. Kehilangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, sedekat-dekat perkara yang adalah hamba tersebut terhadap Tuhannya. Jadi maksudnya kondisi di mana hamba tadi sangat dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Dengar tak? Gini aja lah ya. Lebih dengar gini pula ya kan? Wa huwa sajidun, sementara dia itu sujud, halnya sujud. Jadi waktu yang paling dekat dengan Tuhan itu ketika sujud, gitu kan? Fa aktsirud du'a, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Silahkan mau doa apa aja. Mau dapat bini ya kan, dapat istri ya kan? Nah, serah. Tapi yang paling bagus itu doa selamat di akhirat. Nah. Dan doanya enggak ditentukan ya. Nah, gitu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda mereka di wajah mereka dari bekas sujud. Nah, gitu. Apa maksudnya tuh? Ya'ni nural khusyu'i fa innahu yashruqu minal batin 'ala zahir, yaitu cahaya kekhusyuan. Maksud bekas sujud tuh cahaya kekhusyuan, maka sesungguhnya cahaya itu terbit muncul dari batin ke zahir. Jadi orang tuh kalau udah hatinya bersih, maka ke zahir dia. Cobalah orang lagi senang, kan nampak muka tuh kan. Kalau lagi kusut, lagi banyak utang misalnya kan. Simahum itu tanda mereka pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Maksudnya apa? Cahaya khusyuk. Cahaya khusyuk. Jadi orang khusyuk itu bercahaya gitu di wajahnya. Gitu. Kalau orang banyak utang kan berkerut muka tuh. Apalagi kredit Honda belum selesai misalnya kan berkerut. Nah, itu lihat. Lihat. Apa tuh? Apa tuh? Ada mantel yang sesuatu bisa pulang. Lagi pakai mobil enggak. Gimana nih aku bisa pulang apa? Bilang apa? Sepami bilang, tak jemput. Sepami. Aku mantel lobby aku pakai nih. Itu kan bagian bukan sama dia rusak gimana mau sama dia? SMA lah. Ya, jadi hati yang bercahaya itu akan muncul ke fisik. Nah, gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Wa aqimis salah, dan tegakkan salat untuk mengingatku. Nah, itu dia. Tegakkan salat untuk ngantuk lah dah mata kan. Tegakkan salat untuk mengingatku. Apa nih maksudnya? Zahirul amri al-wujub. Jadi zahir perintah ini adalah wajib. Jadi kalau menurut perintah ini, tegakkan salat untuk mengingatku, berarti kita tuh wajib salat mengingat Allah. Nah, gitu. Wal ghaflatu tadaddu dzikri, sementara lupa itu adalah lawan dari ingat. Kan tadi Allah katakan, dan tegakkan salat untuk mengingatku. Lupa itu lawan dari ingat. Nah, gitu. Macam segar lawan dari ngantuk kan. Lihat. Setak ngantuk itu. Jadi perintah mengingat Allah di sini apa? Wajib, kata Imam Ghazali. Faman ghafala fi salatihi kaifa yakunu muqiman laha li dzikrihi ta'ala.
Maka orang yang lupa dalam sholatnya, lalai dalam sholat, bagaimana ia menjadi orang yang menegakkan kepada sholat tersebut? Bagaimana mungkin dia termasuk muqiman, menegakkan sholat untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kalau mau menegakkan sholat dengan mengingat Allah, berarti jangan lupa kepadanya. Nah, gitu. Kenapa kita kok sering lupa kepada Allah? Karena kita belum sempurna cinta kepada Allah. Biasa kalau kita cinta sama cewek ya kan, berak aja pun ingat dia, kan itu kan. Buang air ingat dia. Nah, gitu. Wa qala subhanahu wa ta'ala wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Orang yang lalai. Wa qala ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, orang yang mereka dalam salat mereka khashi'un, mereka adalah orang yang khusyuk. Itu orang yang beruntung. Berarti kalau orang mukmin yang belum khusyuk, belum termasuk yang beruntung secara sempurna. Nah, gitu. Ja'ala awwala maratib al-falah, ja'ala awwala maratibil falah wal khusyu' fi shalah. Ja'ala awwala maratibal falah al-khusyu'a fi shalah. Nah, itu dia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan awal apa? Maratibil falah. Awal dari urutan-urutan ke falah, keberjayaan, ke apa namanya, kesuksesan, itu al-khusyu', kekhusyuan. Nah, jadi martabat pertama kita itu bisa sukses dalam pandangan Allah dari orang beriman itu orang yang sholatnya khusyuk. Nah, gitu. Kalau tak khusyuk berarti belum berada pada martabat itu. Nah, gitu. Kenapa Allah jadikan itu? I'laman bi anna man faqadahu fahuwa bi marahili 'anil fawzi wan najah alladhi huwa ma'nal falah. Sebagai bentuk pemberitahuan bahwasanya siapa yang hilang akan dia tadi hilang kekhusyuan tersebut akan dirinya, terhadap dirinya, fahuwa bimarahil, maka dia meninggalkan atau apa namanya, dia keluar anil fauzi, daripada kesenangan, wan najah, kesuksesan, alladzi huwa ma'nal falah, yang mana dia itu adalah merupakan pengertian dari al-falah tadi, kejayaan tersebut. Nah, jadi kalau kita kehilangan satu syarat mendapatkan martabat itu, berarti kita hilang kesuksesan tadi. Orang beriman itu sukses yang pertama salatnya khusyuk. Kalau sudah salat tak khusyuk berarti sudah hilang syarat pertama. Nah, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamas salatu tamaskunun. Hanyalah salat itu tamaskunun, ketundukan. Ini inti salat ya. Inti salat itu ketundukan. Jadi kalau ada orang salat hatinya masih sombong, berarti belum salat yang hakikat. Masih salat kulit, bukan salat hakikat. Wa tawaddu'un, kerendahan hati. Wa tadarru'un, dan apa namanya, perasaan sedih. Jadi yang namanya salat itu ketundukan, rendah hati, dan kesedihan jiwa, perasaan sedih. Wa tada'u yadaika, dan kamu letakkan kedua tanganmu, taqulu Allahumma Allahumma, ya Allah ya Allah. Faman lam yaf'al fahiya khida'un, siapa yang tidak melakukan hal yang sudah disebutkan di atas, maka dia, maksudnya salatnya itu khidajun, kurang, tak sempurna. Nah, itu
hakikat dari sholat ya. Sholat itu ketundukan jiwa, kerendahan hati dan perasaan hina di hadapan Allah ya. Tadarru' itu perasaan hina gitu. Kalau kita merasa bangga, hebat, apa lagi? Baga, apa lagi tadi? Sombong, berarti belum dapat hakikat sholat tadi. Waruya dan diriwayatkan malam tanhihi salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari fahsya dan mungkar, maka tidaklah menambah terhadap Allah sholatnya tadi kecuali kejauhan dari Allah, semakin jauh terhadap Allah. Jadi kalau ada orang sholat tadi nggak tahu hakikat sholat tadi, semakin dia sholat dikhawatirkan semakin jauh dari Allah. Kenapa? Semakin sholat semakin sombong. Nah, sudah merasa paling soleh, nah, gitu kan? Yang lain belum soleh, walaupun namanya soleh, gitu kan? Wa hukiya an Muslim bin Yasar, dihikayatkan dari Muslim bin Yasar, annahu kana yusalli fi Masjidil Basrah, bahwasanya dia dulu pernah sholat di Masjid Basrah. Fasaqata ha'itul masjid, lalu dinding masjid roboh. Jadi asik-asik sholat, dinding masjid itu roboh gitu. Apa? Tumbang. Fafazi'a ahlu suq, kemudian orang-orang di pasar terkejut, gitu kan? Terkejut. Li huddatihi, karena jatuhnya dinding tersebut. Fama iltafata, tapi Syekh Muslim bin Yasar ini nggak berpaling sedikit pun dari sholatnya. Orang dah heboh nih, dinding masjid lah runtuh, gitu kan? Dia tetap sholat aja. Walamma hani'a bisalamatihi, maka tatkala orang yang di pasar tadi telah senang dengan selamatnya Muslim tadi, artinya setelah mereka heboh kan, ditengoknya Muslim itu nggak apa-apa, mereka telah tenang. Ajab Muslim, maka si Muslim tadi itu, Syekh Muslim tadi itu heran. Oh, rupanya apa namanya, dinding masjid roboh. Nah gitu, heran dia, tak heran-heran. Kemudian waqala ma sya'artu biha, aku tidak sadar dengan kejadian robohnya dinding tersebut. Gitu. Ma sya'artu biha, enggak sadar aku dengan runtuhnya dinding tersebut. Saking asiknya sholat. Jadi fama iltafata, saya Muslim tadi tidak berpaling. Walamma hani'a bisalamatihi, dan tatkala beliau itu merasa senang dengan keselamatan dirinya, ajiba, dia pun merasa heran dan mengatakan, aku enggak sadar kalau dinding tadi itu roboh. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, rak'atani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin. 2 rakaat dalam proses tafakkur, merenung diri, itu lebih baik daripada ibadah sholat 1 malaman penuh. Artinya orang sholat 2 rakaat khusyuk, itu kan penuh makna, lebih baik daripada sholat 1 malam tapi tak ada makna, menerawang ke sana kemari sholat, kan itu kan. Wal qalbu sahun, sementara ketika dia sholat sepanjang malam, hatinya tuh lupa, lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dikit lagi, fadilatul masjid wa mawadhi'is salah, keutamaan masjid dan tempat sholat. Qala Allahu azza wa jalla, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun karena Allah akan satu masjid. Nah nih, membangun masjid
walau kamafhasi qatatin, walaupun sebesar sangkar burung qatah ya. Kira-kira kayak mana maksudnya itu? Membangun masjid sebesar sangkar burung. Maksudnya ada bagian terkecil yang kita ikut serta di situ. Misalnya nyumbang 50.000 ya kan? Nyumbang 1 batu bata gitu. Nyumbang 1 sak semen gitu. Kecil kan? Maka kata Rasul, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangun untuknya 1 rumah di surga. Tapi jangan kita bayangkan perbandingan yang bangun 1 masjid dengan 1 bagian kecil dari masjid, tentu beda kan gitu kan. Jangan pula protes di akhirat nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau salah seorang di antara kamu masuk masjid, wa qala falyarka' raka'atain, maka salatlah 2 rakaat qabla ayajlis, sebelum dia duduk. Sunnah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada kesempurnaan salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ya. Kalau orang tetangga masjid itu salatnya di masjid sempurnanya. Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang atas manusia 1 zaman, yatahallaquna fi masajidihim, mereka duduk melingkar di masjid-masjid mereka, berkumpul melingkar. Walaisa hammuhum, tapi tidaklah cita-cita mereka illa dunia, kecuali dunia. Jadi masjid itu untuk kepentingan dunia, berkumpul di masjid itu tujuannya dunia. Walaisa lillahi fihim hajatun fala tujalisuhum, maka tidak ada hajat bagi Allah pada mereka, jangan kamu duduk-duduk dengan mereka. Nah, tadi ya. Ini kitab apa namanya? Mau'izatul Mu'minin. Kita lanjutkan. Minhajul Abidin ya. Jadi kalau